Udah tuh gue jalan ketemu jalur nih, jalur ada 3 nih jadinya. Kok jalur ada 3 ya kan. Terus gue udah maju nih, yakin ini kali ini jalan, tapi gue ragu. Gue mundur lagi, gue balik set, perasaannya nggak ada nih jalur nih ya kan. Gue udah lewat sini aja lah ya kan. Jadi gue tuh mundur lagi, ngeyakinin ini bukan gitu kan. Akhirnya udahlah, yang gue injak 1 jalur aja. Kan ada cabang tuh 3. Tiba-tiba tuh gue ikut tuh nah, nggak lama dari situ kejadian lah. Gue sekian lama jalan, hampir setengah jam lah. Akhirnya gue ketemu orang tuh 6 atau enggak 7 orang. Tapi gue ngintil dari belakang. Jadi wah, ada penerangan, alhamdulillah gitu kan. Gue ngikutin, tapi gue nggak bareng memang. Jadi gue di belakang, dia berhenti. Agak berjarak berarti ya? Agak berjarak dah. Dia berhenti, gue berhenti. Gue duduk, nungguin dia jalan. Terus beberapa lah, sampai 3 kali, 4 kali. Akhirnya dia nyenter gue. Ada yang ngomong sih sebenarnya, gue denger tuh temen dia. Ya ada yang ngikutin tuh, gitu. Dia berhenti, tapi gue berhenti. Gue berhenti juga. Akhirnya sampai gue kesel gitu ya, kok ini berhenti mulu orangnya. Akhirnya gue samperin lah. Ya kan, bang. Ya kan. Bareng bang, gue bilang gitu kan, bareng bang. Terus nggak ada yang nyaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Gunung Lawu. Gunung yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ini memiliki keindahan yang cukup menawan. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya. Baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Nah, pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor ketika melakukan pendakian di Gunung Lawu nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Nispu. Apa kabar Bang? Masya Allah, udah lama banget. Udah lama ya ketemu ya. Ketemu waktu di studio lama ya? Itu cuma ngopi doang, itu kan cerita ya. Akhirnya mau juga nih cerita nih. Oke Bang Nispu, thank you banget ya udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian. Ini di Gunung Lawu nih Bang. Gunung Lawu. Oke, namun sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang Gunung Lawu nih Bang. Gue mau nanya nih, kabar lu kayak gimana nih? Kabar gue alhamdulillah baik-baik aja sih. Sehat ya? Sehat. Kesibukan lu masih jalan open trip Bang? Masih open trip, tapi ya sekarang privat, seringan. Lebih ke privat. Apa sih namanya Bang? Senjakarta. Senjakarta. Bukan Senja di Jakarta ya? Bukan. Senjakarta Adventure. Iya. Itu ada IG-nya Bang? Ada IG-nya. Ada. Sama juga namanya itu? Sama namanya. Itu adminnya lu, ketuanya? Adminnya gua. Oke. Nanti mungkin teman-teman semua nih ada yang pengen open trip ya, entah itu dari BP ataupun ke Bang Nispo di apa tadi namanya itu? Senjakarta, bisa langsung aja nih sikat di DM di Instagram Besok Pagi ya gitu aja. Tapi sekarang lebih banyak privat berarti ya? Privat. Jarang yang kebanyakan gitu. Iya, jarang sekarang gua bikin open trip, sekarang ya privat-privat aja sih. Kenapa emang Bang? Lebih meluangkan waktu aja, jadi agak senggang kalau gua open trip itu udah pasti tiap minggunya ada. Gitu. Tapi kalau privat ya sebulan bisa 2 kali. Itu cukup lumayan juga ya pendapatannya. Iya. Karena sibuk juga, lagi sibuk kerja. Sibuk kerja juga berarti lu. Gitu. Kerja juga, open trip juga. Iya. Malam kali ini mau menceritakan sebuah pendakian ini di Gunung Lawu Bang. Gunung Lawu. Itu tahun berapa kau boleh tahu? Dan berapa 2020. Itu 17 orang. Lo lagi bawa trip berarti itu? Bawa open trip. Itu. Ngalamin apanya nih Bang? Sedikitnya nih. Ya ngalamin gua masuk ke, kalau dibilang ya jalur, kalau gua sendiri jalur setan, karena gua tiba-tiba udah sampai base camp, tempat simaksi. Itu maksudnya kayak gimana Bang? Jadi gua salah satu jalan, keadaan gua itu headlamp mati, handphone gua mati, tanpa penerangan. Gue jalan, posisi gelap banget, tiba-tiba gue sampai dengan tempat simaksi.
Tiba-tiba udah sampai registrasi. tempat Udah tiba-tiba gue registrasi. sampai situ. Wah, gokil. Iya. Lu gak sadar berarti bang? Nggak sadar, tapi ya gue, imbas gue ya sakit seminggu. Setelah itu sakit seminggu? Iya. Gokil sini. Dan untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain langsung bang ya. Iya. Kita di Gunung Lawu ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya nih, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan jangan lupa di follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor. Atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya, awal pendakian sih, gue kan punya open trip ya, Oke. Jakarta. Disitulah gue buat open trip 10, pokoknya 10 sampai dengan 15 orang. Nah, di situ ada peserta gue yang udah pernah ikut open trip gue dan juga ada yang baru. Oke. Dan itu gue tuh waktu itu niatnya kan gue memang nggak mau ngikut ya, maksud gue udah gue karena gue juga ada ke Gede, acara di Gede tuh, acara diundang tuh gue waktu itu di Mandalawangi. Setelah itu karena peserta gue ada cewek yang bener-bener ayo Bang Anis, kan gue panggil Bang Anis tuh, ikut, kalau nggak ikut pada nggak ikut nih. Akhirnya akhirnya ya udah gue putusin, gue ganti sama tim gue yang diundang, gue oper ke Mandalawangi. Buat perwakilan lah ya. Buat perwakilan. Penting hadir gitu. Akhirnya gue ikut ke Gunung Lawu. Udah tuh gue jalan sekitar abis maghrib lah ya, pakai helm sampai sana sekitar jam base camp itu sampai jam 9 jam 10 lah pagi. Nah di situ di perjalanan ada salah satu cewek yang lagi dapet. Kalau gue bilang yakin tetap mau naik, nggak apa-apa, yakin aja, ya kan. Jadi biar yang lain juga di cover gitu ya. Di cover, tapi memang yang lain tuh nggak tahu cewek ini dapet, cuma gue doang. Sama tim gue itu. Udah setelah itu sampai sana udah ngobrol-ngobrol, masih ragu juga tuh. Masih ragu. Ya udah yakin aja, kalau mau nunggu di sini ya besok. Bete nggak gitu kalau mau nunggu. Akhirnya tetap ikut. Udah kita ada salah satu tim gua. Ya udahlah ngobrol-ngobrol, udah yakin. Udah tuh naik tuh pagi nih, kita registrasi, simaksi, semua jalan. Tuh awal berjalan lancar. Happy lah. Aman ya? Aman. Setelah itu jalan sampai pos 3, gua masak-masak. Nah, ada kondisi temen gua tuh yang namanya kesleo. Tim gua tuh. Kan gua bawa tim kan 2, termasuk gua 3 jadinya. Udah kesleo, gua masak-masak di situ. Mungkin agak kelamaan kali di situ ya, gua masak dulu di pos 3. Setelah itu gua jalan lagi sampai dengan pos 4 itu sore sekitar jam 3. Udah tuh, yang lainnya udah naik, tinggal gua berenam di situ. Kondisi mau gerimis nih, udah tuh akhirnya bener-bener gerimis. Dari situ kondisi kita ketemu nih di trek nih. Jadi ada tim gua 1 bawa 1, 2, 3, ada 4 orang udah sampai camp area. Udah tinggal yang lemah-lemah nih. Akhirnya ketemu peserta gua yang dari Surabaya itu ininya sakit nih, Lambung. Apa sih namanya, lambung nyampe dia, karena kondisi hujan gede banget itu. Setelah itu udah tuh dia nyampe, aduh bang sakit banget bang, gua nggak kuat. Bawa keril tuh ceritanya. Udah keril tinggal. Keril bener-bener gue lepas. Keril dia tuh gue lepas, gue tinggal.
Udah setelah itu ada salah satu peserta gua orang Bogor, akhirnya bang ini gua bawa aja dah, ya kan, ya kalau kuat nggak apa-apa lu bawa aja, ya kan, karena kondisi gua juga gua bawa berat banget kan, hampir berapa kilo tuh, gua hampir 30 kilo. Panitia kan. paham lah ya. Iya, udah itu udah dibawa, udah kondisi hujan gede banget kan, mau ke pos 5 kan, lu melipir dulu tuh. Nah udah sampai situ udah nggak kuat ya bang, gue tinggal aja nggak apa-apa dah tadi gitu kan. Udah Wawan, jalan aja, jalan santai, jalan ketemu udah muter tuh set. Nah di situ udah pada nggak kuat tuh, itu udah ketemu sampai malam jam 6:30. Ada salah satu pohon gede tuh yang berdiri di situ, ada nenek-nenek sih. Di situ tuh awal tuh nenek-nenek. Iya, gua nggak tahu tuh ya apaan ya. Tapi gue diem aja nih. Bang Anis, di sini dulu dah. Ya kan, ayo dah. Di sini dulu, tapi jangan lama-lama ya. Tuh kondisi hujan gede. Makan coklat dulu, ya kan. Pada saat itu lu ngeliat nenek-nenek bang? Ngeliat. Jadi posisinya itu gimana bang? Posisinya? Ini pohon gede nih. Iya. Yang pas habis melipir gini nih. Ini pohon gede. Udah, kan gue di depan nih. Gue di depan, udah. Terus pada teriak. Pada lapar nih mereka, ya kan. Ya udah. Gue balik badan. Ya udah. Makan dulu dah yang ada, coklat, pada makan yang lain dah tuh. Bawa bekalnya mereka. Setelah itu udah, tapi jangan lama-lama ya. 15 menit aja nih. Ya kan. Udah lewat nih. Udah 20 menit nih. Udah jalan, udah. Terus itu bener-bener lewat, itu nenek-nenek nggak bergerak dan nggak kabur, istilahnya lu nggak, ya istilahnya biasanya kalau gua habis balik badan kan biasanya udah nggak ada. Ini nggak, nih udah gitu udah gua jalan terus. Nah ada salah satu peserta gua tuh ngeliat Gondoruo lah, bener-bener lari kan. Jadi ada pohonan palang yang begini nih, lewat cetok tuh. Nah di situ langsung lari. Iya, namanya Haikal. Kal, apa lu lari? Bang, liat Gondoruo gitu kan. Nah sebelum gue tarik lagi mundur nih, jadi setelah dia ikut open trip gue, dia kan anak orang Tanah Abang. Ada salah satu neneknya tuh yang cerita, udah nggak usah ikut ke laut, nanti ntar aneh-aneh. Itu jadi kata nenek Haikal ini. Nah setelah itu hujan gede, ternyata sampai sana berdiri cuma 2 tenda tapi belum dipasakin. Wah itu kacau dah tuh. Udah akhirnya gua suruh masukin. Akhirnya jadi tenda yang 3, yang 1 2 kapasitas 2, yang 2-nya lagi kapasitas 6. Itu udah, itu jadi ngumpul di sini 7 orang, di sini 6 orang. Gua sampai bela-belain tuh nih. Gue di luar pakai plastik, yang lain pada di dalam. Ya setelah itu nungguin hujan reda, udah pada nggak bisa tidur, mereka udah pada kedinginan. Akhirnya gue mutusin nanti ya kalau hujannya reda jam 9 atau nggak jam 10, kalau belum reda juga saya diriin tenda. Bener-bener jam 10 masih gerimis, mau nggak mau gue buka tenda nih. Tenda yang satu keluar tuh yang dapet sama tantenya sama orang Bekasi. Ya kan, ibu-ibu 2 sama anak muda cewek yang lagi dapet 1. Udah gitu udah dia tidur situ. Akhirnya yang 7 di tenda ini nih, gue bikinin tenda lagi nih 1 biar agak legaan dikit. Jadi pas habis itu nih, setelah itu nah kuntilanak. Jadi kan gue buka tenda, di belakang tenda yang gue bangun itu, yang gue diriin, itu ada kuntilanak nih. Lu ngeliat sendiri tuh? Itu kondisi gue di depan tenda. Beli dari plastik gitu ya? Itu kan jadi tenda nih, gue bikin plastik itu, udah gue di situ gue tuh nggak tidur, gue sendiri. Kan sampai gue buka lagi, wah gila masih ada cuy. Akhirnya ada salah satu mau ngencing nih, yang mau lagi dapet mau pipis. Manis, iya kenapa? Mau pipis dong.
ya udah pipis di tenda aja dah, gue bilang gitu kan, jangan jauh-jauh. Ya udah akhirnya nggak bisa Bang Anis. Ya udah akhirnya gue keluar, gue temenin tuh pipis kan, udah tuh, udah itu, udah gue sampai jam berapa itu ya, sampai jam 2:30 pagi kali gue di depan, jadi gue tidur duduk. Pada saat itu lu bawa tenda berapa tuh rombongan? 6. 6. Total tenda 6 itu. 6. Jadi ada salah satu tim gua keram. Jadi ceritanya gua nggak tahu nih. Oh, berarti kepisah. Yang duluan. Oh iya. Jadi yang duluan masang tenda itu kakinya kena keram, nyampe teriak-teriak. Jadi gua nggak tahu tuh kondisi malam. Kondisi malamnya akhirnya ada peserta gua pagi-pagi mau summit. Tuh si Bagul kemarin kena keram. Gini gitu kan, kakinya kena sampai gue emang gue akhirnya gue samperin ke tenda, lu kenapa? Gue meriang, gue kena keram, lu bisa nemenin nggak? Akhirnya tim gue salah satu tuh, gue akhirnya gue jaga tenda, gue nggak ikut summit ya kan. Tapi rombongan summit semua tuh? Summit semua, gue doang nggak sendiri gitu. Nah balik lagi ke malam tuh itu emang kuntilanak nggak pindah-pindah di situ. Tapi kondisi gue sehat. Nah, yang kena perutnya itu tiba-tiba malam kesakitan. Kesakitan karena apa? Itunya lagi, perutnya lagi. Iya, perut kayak orang kram di sini sebelah kiri. Apaan sih, kenapa sih namanya itu gue lupa. Kayak lambung gitu. Iya, kayak lambung gitulah. Ginjal kali. Jual aja kali ginjal. Nah, kena tuh teriak, "Manis, lu sakit, ada obat nggak?" Akhirnya gue ada obat tuh. Gue kasih obat. Udah. Terus gue kasih salon pas ya, gue kasih di sini nih biar adem. Udah gue olesin dah tuh minyak angin. Udah gue lihat lagi anjing. Iya namanya gitu ya, namanya gue panitia gitu ya, gue harus jaga dia nih. Nah gue pikir kan emang dia doang yang dapet kan, ternyata ada satu lagi yang tapi nggak ngomong. Oh, berarti ada 2 orang dong. Ada 2 orang ternyata, tapi yang satu nggak ngomong. Udah gitu, udahlah. Jam 2. Gue tidur akhirnya tuh begini. Tidur begini. Udah summit sekitar jam 5:30. Ada yang sampai, ada yang enggak. Ya, karena udah ke inian. Dia tahu kan yang naik itu sudah pada umur semua. Itu udah tuh. Turun mereka. Gue bilang kalau jam 9 atau enggak jam 10 sampai puncak turun lagi ya. Akhirnya jam 11 ada salah satu peserta gua turun tapi dia lewatin tenda gua. Dia lupa kali ya. Lupa. Terus udah tuh. "Woi, Teh, lu mau kemana?" Dia nggak denger. Wah, sampai gua tepokin tuh. "Teh, mau kemana?" Lah, di situ dia ngelewatin. Terus gua tanya, "Yang lain mana?" "Ada di belakang." Sampailah jam 12. Makan. Terus yaudah yang abis makan mau turun duluan, turun dah. Ya kan, udah packing kan? Udah, akhirnya turun nih. Udah semua turun. Tinggal gue bertiga, ya kan? Udah yang satu, gue suruh nyusul. Udah lu duluan. Gue nanti belakangan nih sama Bagol. Udah tuh gue ngerokok. Si Bagol yang beresin tenda. Lagi beresin tenda, ketemu lah Softtek. Itu punya yang dapet itu, yang temen lu itu bukan? Bukan, gue nggak tahu nih. Padahal tenda itu ada tenda yang awal. Karena tenda yang awal itu ada ibu-ibunya juga, ada yang dapet juga, yang ngomong sama gue. Nah, kan malamnya itu kan yang gue bikinin tenda yang lagi dapet beda tenda pas tidur. Iya. Pas awal doang. Terus dipisah gitu ya, pas udah tenda jadi dipisah ya. Pas gue beresin tenda, si temen gue ini itu nemu, "Bang," gue kaget, tapi udah diplastikin. Kondisi kotor. Softteknya. Mau nggak mau gue kantongin nih. Udah gitu, abis gue kantongin nih, gue sakit. Waktu sakit tuh gimana? Gue meriang. Di tempat itu juga? Di tempat itu juga. Meriang gue, bener-bener meriang. Pusing gue, mata gue berair, terus merah. Itu gue paksain tuh. Gitu. Berdua doang kan gue tinggal berdua.
gue dikit-dikit gue berhenti. Gol, gue meriang lagi nih Gol. Lu kalau bisa jalan duluan aja deh Gol. Gue bilang gitu kan. Akhirnya Pak Gol jalan duluan tuh, pokoknya sampai pos 3 lah. Nah, sebelum ada pohon yang tumbang itu, jadi ada salah satu orang, ada beberapa lah grup itu orang lain itu salah jalur nih. Ada orang itu sebelum tumbang dia ke bawah, terus dia naik lagi, ketemu gua nih, bang, jalur turun mana? Katanya gitu kan. Ini bang, nggak bukan ini ya, bukan. Gua tanya ada tuh, kok abang bisa lewat situ ya? Saya tadi saya nyari-nyari. Dipikir ada turun aja gitu. dipikir ada pohon tumbang itu bukan jalur bang, ya kan? Tadi gitu. Dia naik, udah saya ngikut abang aja dah. Ngikut sama gua nih. Udah lewatin pohon tumbang itu, gua lengkapin. Udah akhirnya, udah bang, ini tinggal jalur, tinggal ngikutin aja. Ya kan, nanti ketemu pos 4, nanti ke pos 3, gua bilang gitu. Udah tinggal gua lagi sendiri nih. Gua berhenti. Pokoknya udah meriang lah tuh. Sampai gua pos 3 itu jam 4 sore lah. Jam 4 lah, iya. Kan kondisi gerimis tuh. Pas sampai gua pos 3. Setelah itu udah gue jatuh di depan warung, kan warung ada tutupnya nih. Yang dibuka begini. Iya. Gua lagi ngelangkah, joprak gua. Sama kiri gua, orang sampai ngeliatin gua. Akhirnya berarti lu tubruk tuh warung? Gua tubruk. Wah aja. Akhirnya tuh saking gua keselnya kali ya, udah kesel banget. Kalau gue lepas, gue terus ketiduran. Ada sih orang warung tahu gue lagi sakit. Ya kan udah gue menggigil banget, udah meriang banget, mata gue merah banget. Nyampe gue minta mau warung situ, Bu, ada yang bisa bawain barang saya nggak ya? Ya kan, wah orangnya nggak ada lagi. Gitu. Jadi porter ini ya? Porter dadakan lah di situ kan, gue turun. Lumayan berat juga itu gue. Iya, bogel dua. Udah gitu gue tiduran dulu tuh 4:30. Udah yuk jalan. Terus akhirnya si Bagol ini, udah bang, gue yang bawa aja kerilnya. Gue bilang, gue ini berat banget asli gue, apalagi lu udah bawa berat. Terus udah gue yang bawa. Udah itu setelah dia mau bawa, nah ketemu temennya. Dia solo hiking. Sama si Bagol ini? Dia ketemu temennya dia. Setelah itu udah jalan, udah tuh Bagol bawa, gue nggak bawa apa-apa nih ceritanya nih, jalan bareng, turun dari pos 3, sedikit turunan, ada belokan gini nih, terus temen gue bilang, bang, lu duluan aja bang, ya kan, karena gue kalau gue nungguin dia karena bawa berat juga jalan lama kan gitu kan, dipikir gitu sama dia. Yaudah gue jalan duluan, ini handphone gue ambil di carrier sama headlamp. Gue jalan, ya istilahnya di sini nih. Terus ini belokan nih ya, ke kanan nih. Begini, nah ada pohon juga nih. Iya. Ada pohon besar dah, tapi nggak terlalu besar banget. Itu ada pohon. Mau maghrib nih, gue berhenti dulu. Maksud gue, ntar lah habis maghrib baru gue jalan lagi. Hampir sejam itu temen gue sama temennya dia nggak nongol. Si Bagol ini? Iya, lah gue nggak nongol sejam. Gue bingung ya. Kondisi gue sakit, gue mau ke atas lagi capek, gitu kan. Gue mau turun gue sendiri, gue mikir kayak gitu. Dan akhirnya gue mutusin nih, udahlah, gue turun air sendiri. Gue udah tuh mau jalan, gue nyalain headlamp gue nggak nyala. Padahal headlamp gue itu belum dipakai sama sekali dari kemarin. Headlamp gue baterai loh. Nah, udah ada handphone dong. Handphone gua ternyata mati. Padahal tuh jujur ya, HP gua penuh lah, maksudnya 80% mah ada lah ya. Itu kondisi sinyal gua matiin. Iya. Mode pesawat lah ya. Mode pesawat. Terus mau turun gua matiin dah tuh memangnya. Gua matiin, gua jaga-jaga emang, gua matiin. Udah, terus pas gue nyalain, gue tekan lama, gue nggak nyala-nyala. Wah, akhirnya gue putusin, udah gue jalannya sendiri. Bener-bener sendiri tuh. Itu kan udah malam, itu gelap berarti? Gelap, tapi masih kelihatan. Maksudnya sinar bulan lah ya. Masih kelihatan. Gue jalan dan akhirnya gue jalan putusin, gue pakai kupluk nih. Set.
Udah. Sebenarnya pas gua nungguin itu sih ada kejadian yang begini. Gitu. Tapi gua cuek aja lah. Udah, gua jalan separuh. Gua capek, akhirnya gua duduk. Terus ada salah satu ada tangan ya, berasa banget tuh kayak gini nih, set di belakang gua. Cuek aja lah, bodo amat lah. Ya kan, kalau Bang Sepinatong gua kabur lah, gua bilang gitu. Gua begini bener-bener gua duduk terus kaki gua begini nih, karena gua udah mata gua berair banget tuh. Setelah itu udah gue nyari orang di depan yang pakai headlamp. Gue sekian lama jalan hampir setengah jam lah. Akhirnya gue ketemu orang tuh nih. 6 atau enggak 7 orang. Tapi gue ngintil dari belakang. Jadi wah ada penerangan, alhamdulillah gitu kan. Gue ngikutin, tapi gue nggak bareng memang. Jadi gue di belakang, dia berhenti. Agak berjarak berarti ya? Agak berjarak dah. Dia berhenti, gue berhenti. Gue duduk, nungguin dia jalan. Terus beberapa lah, sampai 3 kali, 4 kali. Akhirnya dia nyenter gue. Ada yang ngomong sih sebenarnya, gue denger tuh teman dia. Kayak ada yang ngikutin tuh, gitu. Dia berhenti, tapi gue berhenti. Gue berhenti juga. Akhirnya sampai gue kesel gitu ya. Kok ini berhenti mulu orang ya? Akhirnya gue samperin lah. Ya kan, Bang. Ya kan. Bareng Bang, gue bilang gitu kan, bareng Bang. Terus nggak ada yang nyaut. Dari 7 orang itu? Dari 7 orang itu, 6 sampai 7 lah gue nggak ngitungin ya, 6 sampai 7 orang. Enggak, sini dulu dah, benerin sepatu gue, ya kan. Gue dicuekin. Berarti dia ngobrol sama rombongan aja? Sama rombongannya, padahal ya tatap muka. Iya, dan lu ngomong juga, nanya juga ya? Nih, gue nanya. Anjrit. Tatap muka, setelah itu udah tuh. Yaudah Bang, saya jalan duluan ya. Tuh dicuekin gue sama sekali. Sama sekali gue dicuekin itu. Udah tuh gue jalan, ketemu jalur. Nih jalur ada 3 nih jadinya. Kok jalur ada 3 ya? Ya kan? Terus gue udah maju nih. Yakin ini kali ini jalan. Tapi gue ragu. Gue mundur lagi. Gue balik set. Perasaannya nggak ada nih jalur nih ya. Ya kan? Gue udah lewat sini aja lah. Ya kan? Jadi gue tuh mundur lagi. Ngeyakinin ini bukan gitu kan. Akhirnya udahlah. Yang gue injak 1 jalur aja. Kan ada cabang tuh 3. Tiba-tiba tuh gue ikut tuh set. Nah, nggak lama dari situ kejadian lah. Langsung gelap. Kayak lu lagi merem tapi jalan. Tiba-tiba gelap aja gitu? Gelap. Yang tadinya mendapatkan kayak cahaya bulan lah gitu ya? Penerangan dari bulan gitu? Iya. Biasanya kan harusnya kan gue kayak yang di awal tuh. Ya. Yang setelah maghrib tuh ketemu malam. Kan gue masih bisa lihat lah. Walaupun pelan-pelan banget ya? Pelan-pelan itu karena sinar bulan gitu kan. Ini nggak sama sekali. Gelap kayak lu merem terus lu jalan. Gitu. Gue jalan tuh set. Ya kan gue sempat sempat ragu-ragu gitu, dalam arti kata dik-dik juga ada, ya gue nggak bohong. Maksud gue tuh ya gue ada rasa takut juga gitu kan, karena kondisi gue sendiri gelap nih. Udah gue jalan set, gue berhenti, disitulah ada manggil gue Nes, tapi manggilnya bukan Nes gitu, enggak Nes gitu. Setelah itu udah gue jalan aja tuh. Tapi tuh gue jalan nih, gue nggak ketemu apa-apa tuh nih. Gelap aja udah. Gelap, gue ketemu gelap itu udah. Pokoknya itu gue di pikiran gue tuh, gue ketemu orang dah, gue ngomong dah. Gue bilang gitu kan. Akhirnya gue ketemu sama orang itu nanti sampai registrasi. Udah gue jalan gelap. Nyampe gue baca-baca. Udahlah. Gue nggak ketemu pos 2. Gue nggak ketemu setelah itu kan ada candi cetek. Gue nggak ketemu sama sekali. Tiba-tiba gue dalam kondisi gue sakit, jalan gelap itu. Tiba-tiba gue kan ada jalan yang kecil itu tuh nih. Tiba-tiba gue di situ. Yang jalan samping pos registrasi itu? Iya. Gue tiba-tiba di situ.
tiba-tiba gue sampai di situ, gue duduk nih, set gue udah di sini ya, kan? Nah ada yang dari jalan yang jam 12 siang, itu tiba-tiba ngasih di belakang. Berarti sampai lu duluan? Gue duluan. Nah setelah sampai situ, gue duduk lama sekitar ya 10 sampai dengan 15 menit, udah ketemu nih lah. Bang sudah sampai sini. Gue bilang, iya, yang penting gue selamat dah. Gitu kan. Terus akhirnya gue tanya nih, ini softtek kamu ya? Wah, bukan. Ternyata ada softtek. Gue nggak, tantenya dia Pak. Yang satu gue lupa sih. Iya. Udah, akhirnya gue kasih tahu. Gue sakit tuh nih, gue sampai base camp joprak, terus gue langsung joprak nih, gue tidur ya, gue mimpi nih, jadi tuh peserta gue sampai dibilang gue ngigo, gue itu ngigo sampai rumah nih, jadi sampai rumah, gue pulang sekitar jam 12 malam. Sampai rumah itu jam 1 siang. Jadi gue dalam kondisi gue sakit, gue tidur di elop tuh. Pokoknya gue gak bangun-bangun tuh nih. Tiba-tiba gue sampai rumah, ya kan, nyampe gue serahin sama temen gue. Udah tuh, gue diantar tuh sama temen gue pakai motor sampai base camp, tempat kumpul, kumpul. Dan sampai rumah udah, gue bilang gue lurus ya. Nyokap gue ngomong gini. Ini bukan Anis ini mah. Kalau di rumah kan gue dipanggilnya Anis ya. Ini bukan Anis, gue langsung naik ke atas tuh ke kamar. Set. Gue tidur. Set. Gue tidur. Gue sakit nih. Jadi gue terus akhirnya gue malam bangun. Gue ngaca. Muka gue berubah nih. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Muka gue hitam banget tuh. Udah tuh gue tidur lagi, tidur ya kan. Terus gue tuh dimimpiin kuntilanak. Dimimpin kuntilanak gue, ya kan. Ternyata kuntilanak itu ngikut nyampe rumah gue, jadi tuh gue sakit nih, kondisi gue sakit seminggu, gue sakit. Nyampe peserta gue itu nelfon ke Bagol, nanyain kabar gue, gue sakit nih. Itu muka bukan gue nih, bener-bener hitam banget. Terus emak gue naik ke atas ngajiin gue lagi tidur, ngajiin gue. Itu pendakian gue paling terparah tuh. Iya, gue bener-bener gue kebawa banget tuh di situ tuh. Udah gitu, gue ngajiin sama emak gue. Tapi lu kayak orang, lu lagi sakit tapi lu agak-agak sadar gitu. Ada yang dengar ngaji gitu kan. Gue nggak tahu itu emak gue. Gitu. Bener-bener gue full tuh seminggu. Akhirnya udah tuh, gue akhirnya sembuh, ya. Tapi gue parah di sini, gue gatel ya di sini. Terus kayak orang ganti kulit. Nah, kayak tekupas gitu ya, teklet gitu ya. Padahal gue naik gunung itu gue nggak pernah tangan pendek. Iya, pakai mancat lah ya. Nggak pakai lengan pendek, tapi gue memang selalu lengan panjang gue. Orang-orang tahu gue pasti pakai lengan panjang, gitu. Udah tuh, nyokap gue cerita, lu emang ngapain di gunung? Gitu, nggak ngapa-ngapain mah. Gue ceritain tuh akhirnya. Nah akhirnya emak gue cerita, akhirnya dan satu gue gelap itu ternyata dikolongin Gondoruo. Jadi tuh gue itu nyokap lu cerita berarti? Iya, di gue tuh bisa gue gelap itu ternyata gue tuh dikolongin Gondoruo ngikut gue jalan, dia ngikut, tapi jadi kondisi gue digelapin. Iya, kayak di tengah-tengah dia berarti. Gitu gue. Jadi mak gue, terus ya akhirnya gue cerita.
ada yang dapat gitu. Dan akhirnya salah satu ada yang ngaku pas setelah itu akhirnya Itu punya siapa tante ya? si A Iya. dapat tapi nggak ngomong. Tapi nggak, ya setelah itu HP gua nyalain nih, ya itu nggak nyala bener-bener mati total HP gua sama sekali. Gua ke toko handphone nih, gua benerin nih, emang gua benerin, nggak bisa nyala tiba-tiba mati. Padahal tuh handphone gua sama sekali gua nggak pakai sama sekali di gunung itu kejadian gua. Jadi kalau gua bilang ya jalur setan. Kalau gua menurut gua, iya. Tapi akhirnya si tante A ya? Akhirnya setelah itu dia minta maaf sama gua. Ternyata dia juga dapat. Ternyata dia dapat. Mungkin itu softteknya dia kali. Iya. Karena gua softtek itu gua kantongin Iya. Jadi dibungkus plastik. Akhirnya ya kan gua kalau gua kasih orang, maksudnya gua kasih tim gua, takutnya tim gua yang kena. Mendingan gua aja gua kantongin bener-bener. Itu sampai bener-bener pulang. Gua nggak buang di base camp, enggak. Berarti selama lu pas tukeran carrier sama si Bagol itu, lu tuh kantongin berarti itu? Gua kantongin. Itu gua ya lu orang kondisi lagi sakit tapi lu dipaksa jalan. Kayak gitu aja modelnya. Itu parah itu. Udah kayak gitu. Udah mata lu meriang, terus mata lu berair, terus mata lu merah. Itu. Ya kalau gua lagi sakit gitu kan ya aneh-aneh, tapi gua nggak mikirin bodoh lah gitu kan. Ya kayak dielus, dipanggil nama gua. Kondisi gua jalan sendiri. Pokoknya kayak gitu Nah itu kan lu sempat ketemu rombongan yang berjumlah 6 atau 7 orang itu ya. Lu sempet nanya kan sama dia, Bang bareng ya? Gua nanya, itu nggak disautin, jadi tuh kayak nggak ada gua. Dia mah ngobrol sama temen-temen. Ngobrol sama, ya kayak kita lah begini gitu. Iya. Bang, bareng ya bang, masa gua nggak disautin? Nggak nanya, abang dari mana bang? Masa nggak gitu? Gua dicuekin, malah dia ngobrol. Apalagi malam kayak gitu keadaannya ya? Malah dia ngobrol sama temennya, kita sini dulu, benerin sepatu gua dah. Kayak gitu. Iya. Kalau pendaki normal sih kalau menurut Kalau gua. pendaki normal kan ya kalau lu yang udah ya kayak lu gitu punya pengalaman, pasti lu ketemu orang sendiri. Apalagi malam ya kan? Kondisi lu sendiri, bang dari mana? Pasti kan kayak gitu. Pasti yang paling gue tanyain, temen lu pada kemana gitu. Ini mah enggak. Ya, parah dah pokoknya. Kondisi gue emang pakai kerudung tuh, pakai kupluknya, pakai kupluk gue emang gitu, gue udah dingin banget nih. Itu sama sekali gue nggak ketemu yang peserta gue jalan duluan, nggak ketemu yang lainnya. Tiba-tiba gue sampai situ. Dan peserta-peserta yang jalan pertama duluan tuh turun duluan, itu datangnya belakangan berarti sampainya. Lu dulu berarti. Itu aja jam berapa gue sampai kata lo? Sekitar jam 9:30. Setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Itu yang jalan dari jam 12. Jam 12. Tapi lu nggak kulik lagi tuh tentang yang rombongan pertama itu. Itu kenapa bisa sampai lama kayak gitu? Gue nggak boleh karena kondisi gue waktu itu sakit. Kondisi gue sakit seminggu, benar-benar viewer seminggu tuh gue sakit. Nah setelah itu si tante ini minta maaf. Setelah gue, ya akhirnya gue mau nggak mau gue ya beli HP yang jelek-jelek lah, ya kan. Ini kan pada khawatir sama gue memang tuh pas kejadian itu gue tahu sakit. Berarti selama sakit lu nggak ada interaksi sama teman-teman lu tuh? Enggak, jadi ada peserta gue interaksi sama si Bagol. Nanyain kabar gue. Dan Bagol juga nggak tahu kabar lu? Bagol ke rumah gue, ke rumah. Bu, ada Om Anis bu katanya gitu bang. Ada nu lagi sakit dia tidur. Udah dikabarin Bang Anis lagi tidur. Gitu. Ya pas gua sembuh itu akhirnya banyak hal-hal yang kejadian dan ada yang pulangnya itu yang ngeliat sesuatu juga gitu. Terus ada salah satu di pos 4 tuh ya itu ada orang sendirian di situ tapi dicuekin. Gitu. Nggak, pokoknya setelah itu kejadiannya kayak gitu aja nih. Berarti hampir dapat semua tuh ya pesannya. Iya. Goda-godaannya. Iya. Yang penting kan dia turun sampai selamat tuh sama iya, yang pertama ya karena pas berangkat kondisi hujan, terus iya, dipaksain banget itu. Ya yang kena lambungnya, terus yang ngeliat Gondoruo karena neneknya sebelum berangkat emang dilarang sama neneknya. Iya, dilarang sama neneknya. Itu 2 tuh. Itu anak muda nih.
Ya umuran sekitar 21 lah ya. 21, 23 lah. Gitu. Itu takut ngeliat genderuwo kabur. Kabur. Emang bener nggak genderuwo. Dan taunya gue itu dia setelah gue selesai sakit dia cerita sama gue. Pas dia padahal dia nggak boleh ke Gunung Lau. Dia nggak dibolehin ngapain Gunung Lau. Kalau gunung lain boleh. Iya. Itu karena Gunung Lau kan ya mungkin neneknya ini ya tahu sejarahnya terdengar mungkin. mistis mungkin gitu. Taunya gue dari situ. Kalau Gondoruo dari awal emang dia udah cerita. Dari Tapi awal perjalanan Heaven aja kan? Evan. Cuma kendala cuma di hujan aja ya? Nah, kendala itu pas naik itu setelah pos 4 maju dikit. Yang gue bilang ada peserta yang kena ininya. Lambungnya sakit Lambung sampai gue suruh tinggal kerilnya dan akhirnya ada peserta yang bawa. Ya kan? Itu kan kondisi hujan gede. Dan itu agak melipir dikit tuh nge. Kalau ceto begini muter jadinya. Iya. Di situ ngeliat nenek nih. Udah. Gua. Akhirnya gua balik badan, yaudah sini sampai 15 menit. Akhirnya kelewat 20 menit. Tapi menurut lu pribadi tuh nenek-nenek asli bukan itu? Hah? Iya kalau logika, ya kalau nenek Ngapain asli, lu hujan di ngapain situ? lu di gunung? Iya bener juga sih. Iya. Tapi nggak langsung hilang dia. Nggak ngilang. Orang dibilang nggak ngilang. Itu gue lewatin aja. Ya ada. Ada. Iya kalau kita mah belaga gila aja gitu ya. Belaga bego ngeliat, cuekin aja. Yuk jalan cepet gitu doang aja. Gitu. Ya kalau menurut gua sih ya lagi mantau yang dapet. Kali Gitu. ya, mungkin kayak Lalu gitu. akhirnya di camp area itu kuntilanak. Kayak Nongol mantau tapi juga ya? iya di belakang tenda yang gua bangun. Gue nggak ngebayangin sih, Nis, pada malam itu ya, suasana hujan, lu buka tenda, wah gimana itu ya? Itu retak lah lu otak lu. Iya. Gua aja yang gue sampai camp area, tim gua itu kakinya Ada yang keram ya? keram, bener-bener keram, nggak bisa jalan nih itu nih. Jadi tuh tenda udah berdiri belum dipasak 2, kan pasang 3 nih, sama yang kapasitas 2 nih, ya kan itu kan tim gua tuh, dia sendiri, Pasang tuh ya? dia sendiri 2 nih udah berdiri emang buat peserta gua nih, bawa mah 6 tenda. Tapi kan ini kan satu kapasitasnya 6, yang satu 6 juga. Udah pas ngumpul gue masukin aja mending dulu dah. Ini kan karena kondisi hujan. Gue pasang yang satu gue nggak ada punya peserta doang, sini peserta juga. Yang gue amanin itu peserta yang lagi dapet sama tante-tante yang ini yang udah inilah beberapa kali ngikut sama gue. Iya. Udahlah gue pasang preset nih. Udah, gue di luar. Itu keadaan masih hujan? Masih hujan. Orang dibilang itu, hujannya itu dibilang awet. Sampai, ya pokoknya gue jam 9 mau bangun tapi masih kondisi hujan. Jam 10 aja gerimis, udah mulai reda tuh gerimis. Tapi masih namanya air gitu kan, kalau lama-lama akhirnya gue diriin tenda sendiri gue. Nggak dimanduin, tim gue aja udah mulai duluan. Udah pada capek mungkin ya, padahal gue tim 2. Iya, yang satu udah iya, ini karena juga. emang lihat keadaannya kan emang udah nggak memungkinkan. Kan hujan gitu kan, kalau naik gunung hujan kan 2 kali lipat. Iya, udah pernah makan kan tuh ya. Ceritanya makan ada jadi yang udah dari bawah. Gue itu gue di depan tenda pakai preset sendiri. Gue masak. Sampai gue nungguin hujan, makan dulu nih, makan. Udah tuh. Udah yang namanya lu bertujuh dalam tenda, ada yang begini, ada yang lengkung begini, ya kan? Iya, pokoknya gimana caranya biar kagak kehujanan, kagak kedinginan. Akhirnya udah tuh jam 9, jam 10 lah gue pasang tenda di situ. Baru gue pindahin ya? Yang 3, 2 ibu-ibu, terus sama yang anak muda cewek ini. Jadi dia bertiga situ. Pas buka tenda, udah. Kan gue ngeliat tuh, kan tenda emang gue tutup begini full. Jadi gue cuma bisa ngintip begini doang. Ini jarak dari lu ngeliat kuntilanak itu berapa meter? Berapa meter ya? Hampir Deket 100 meter ya. 100 meter. Lumayan ini juga ya. Iya, ya pokoknya ini
tenda ya di sini nih gak jauh. Tapi itu berdiri aja. Oh nyampe gue ini, tapi gue tutup lagi gitu ya. Udah kabur kali. Masih ada. Nyampe itu dia mau ngencing, ya mau ngencing. Nyampe gue bilang suruh dalam tenda aja. Karena lo takut kalau Itu takutnya. akhirnya mau nggak mau ya udahlah, gue paksa gue keluar juga. Ayo gue temenin. Akhirnya sama tantenya tuh, sama gue juga bertiga. Udah, gue temenin. Tapi berarti malam itu nggak ada kendala apa-apa? Nggak ada. Peserta lo nggak ada yang diganggu? Nggak ada yang diganggu untungnya. Cuma ya dipantau doang itu. Jadi yang kena imbasnya gue. Karena lo yang bawa softtek. Bawa softteknya gue gitu. Karena kondisi softtek itu kotor. Udah dibungkus plastik tapi memang dibungkus plastik. Tapi yang gue anehin gitu, itu nih ya pas gue ngantongin, ya orang gue sehat-sehat aja, tiba-tiba gue ngantongin, langsung meriang gue, meriang, terus ketemu orang yang salah jalur, ya kan? Juga ya. Nah itu, karena pohon tumbang tuh ya kan, dia udah di kanan, terus dia naik lagi, ketemu gue sendiri. Oh nyampe gue turun aja boker udah lemah banget, nyampe gue jatuh di pos 3 di warung. Nah itu kan setelah dramatisir begitu banyak hal gaib ya, pas lu dapet itu di Gunung Lau, sampai pulang juga berarti ya. Dan lu sampai rumah sakit gitu. Sakit gue seminggu. Dan ada omongan dari ibu lu, ini dari bukan Ganis. Gue sampai itu bilang nyokap gue ngomong gitu. Ini bukan lu gitu. Iya ini bukan gue. Gitu. Tapi lu gak sempet nanya lagi, ibu kenapa pas waktu pertama ngeliat kayak gitu langsung ngomong gitu? Enggak, setelah gue udah sembuh. Iya, pas udah sembuhnya. Gitu. Ya, gue udah sembuh. Nah, nyokap gue cerita sendiri. Bukan gue yang minta buat, emang apa sih, Mak? Gitu. Nyokap gue yang cerita sendiri. Lu ngapain di gunung emang? Gitu. Ada suatu kejadian aneh ya menurut gue ya. Kayak lu pas kebangun di kamar tidur lu, dan lu ngeliat kaca itu. Nah, iya itu. Bukan gue, bener-bener bukan gue itu, Nge. Itu maksudnya hitamnya itu jadi kan gue bentuk orang apa gimana? Jadi bentuk bukan muka gue. Mukanya kayak gimana tuh pas lu ingat itu? Lu tau nggak kayak orang benjol-benjol muka lu? Oh, kayak buntusan gitu. Buntusan emang enggak, tapi kayak lu ngeliat lu ngaca, tapi muka lu hitam, tapi lu kayak benjol-benjol nih. Oh. Gini nih benjol-benjol Iya, pokoknya. iya. Kayak melendung-melendung kan gitu. melendung-melendung gitu. Jadi kan ini kamar tidur gue begini. Ini kan tembok. Ini kaca nih. Jadi kalau gue bangun tidur tuh, gue bisa Ngeliat nengok kanan tuh gitu kaca. ya? Iya. Orang gue sampai bangun, gue sampai begini. Sampai begitu gue, sumpah. Lu gak berpikiran yang aneh-aneh pada saat itu? Enggak, habis itu gue langsung tidur lagi. Nah gue tidur lagi, yang gue bilang itu, nyokap gue kan ngaji. Ngajiin gue. Tapi gue tidur, tapi ada suara orang ngaji, tapi gue gak bisa melek. Kayak setengah sadar gitu. Iya, kayak setengah sadar. Emang lu sakit, mata gue berair banget masalahnya. Udah gue cuma dengerin aja. Pas udah gue seminggu tuh telap tuh pokoknya kalau dibilang. Udah gak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain gue seminggu. Ya pada khawatir sama gue kan. Iya, karena HP juga mati. Peserta gue khawatir sama gue. Tapi lu nggak sempet nanya-nanya sama konter itu HP kenapa mati? Bisa mati top tiba-tiba begitu? Apa kamu Enggak, orang dibilang. Gue bahkan ke counter HP nih. Ya kan. Gue nyalain tuh gak nyala-nyala. Gue counter HP. Itu mati. Ini mah nih sudah nggak bisa ini lagi. Emang ngapa sih, Ay? Gue bilang itu. Gue juga nggak tahu ini kok pada kagak hidup, nggak kayak kalau dibilang motor nggak ada pengapian gitu. Ini kok nggak ada yang nyala, IC-nya kagak ngapa-ngapa. Kayak aneh aja. Iya pokoknya begitu dah. Itu mati bener-bener mati total dan akhirnya ya gue beli handphone yang jelek lah. Akhirnya gue mutusin gue beli handphone lah. Buat kabar-kabarin main juga, supaya nggak pada khawatir ya kan. Oke, thank you banget nih Bang, udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian horor ya ini di Gunung Lau. Itu Via Cetok ya berarti ya? Via Cetok. Tahun 2020. 2020, awal pandemi Bang? Iya. Sebelum pandemi ya, sebelum di lockdown pada mungkin? Iya sebelum di lockdown. Sebelum di lockdown gede-gedean itu ya? Kan, wah kacau banget itu kan dulu. Oke Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua atau mau promosiin trip lagi nggak masalah sih? Ya untuk sekarang sih gua kalau untuk trip, kalau mau privat trip, lu DM aja ke IG Senjakarta. Itu aja sih. Kalau untuk mendaki gunung ya diusahakan kalau yang belum pernah naik gunung, lu harus bawa orang yang udah profesional dalam
mendaki gunung itu aja. Ya itu ya open trip ya. Open trip. Apalagi Ya udah paling aman. Ya udah paling aman ya. Tapi ya open trip jangan asal pilih open trip juga. Iya benar. Banyak Gitu. open trip yang bodong Iya, ya. ya banyak open trip yang bodong. Harus yang terpercaya juga ya. Oke, iya. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Nispu. Nah, gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.